Apakah MF Ghost lebih bagus ataukah lebih jelek dari Initial D? Mari kita review. 7番のキスは俺のもの9号車痛恨のオーバーランド Jadi sebelumnya, bagi kalian yang belum nonton first impression-nya, bisa nonton first impression-nya di channelku agar kalian tahu garis besar jadi cerita anime ini kayak gimana dan first impression-ku terhadap series ini itu kayak gimana. Oke, langsung aja kita review. Oke, jadi kita langsung aja bahas ya dari MF Ghost ini. Plot wise, MF Ghost bisa dibilang lebih bagus dari kakaknya yaitu Initial D. Plot dari MF Ghost ini berhasil membuat tujuan main karakter yaitu Kanata ini lebih jelas tujuannya. Jika kita mengingat Initial D dulu, butuh 3 season untuk bisa membuat Takumi ini memperjelas tujuan hidupnya yang dimana dia akhirnya memutuskan untuk menjadi pembalap jalanan. Sedangkan Kanata yang tujuannya simpel yaitu mencari ayahnya yang hilang sudah kita dapatkan di season pertama ini. Untuk tense yang dibawakan dari anime ini sendiri bisa dibilang masih bagus seperti dulu di Initial D. Hanya saja cara pembawaannya saja yang berbeda. Di series MF Ghost ini, Kanata tidak terlalu difokuskan, mengingat MF Ghost ini adalah ajang balapan yang dihadiri oleh 15 pembalap. Nah, sayangnya di sini beberapa POV yang diberikan justru lebih mengarah ke side karakter yang secara tiba-tiba muncul tanpa ada background cerita yang jelas. Ini mungkin masalah yang bisa dibilang cukup ngefek pada seriesnya ini, sehingga hype-nya sendiri agak berkurang dan beberapa momen memorable si MC ini tidak sebanyak si Initial D. Untuk perkembangan cerita gak bisa ngomong ya, karena ini modelan anime shonen lama karya Shigeno, jadi mestinya bakalan makin seru di akhir-akhir. Soal karakterisasi, yang aku seneng dari Kanata Katagiri ini, dia didesain untuk memiliki karakter yang lebih fresh, dimana dia ini lebih friendly banget, dan dia juga gak nolep-nolep amat, kayak si Takumi Fujiwara. Nah, perkara Seiyu, di sini hampir semua hype di series ini berhasil dibawakan oleh komentator yang bernama Tanaka Yoji yang diisi oleh Seiyu bernama Kobe Tatsuki. Beneran, beberapa momen berhasil dibuat hype, di samping dia ini cuma megang beberapa project Pokemon sebelumnya. Di antara seiyu-seiyu terkenal yang ada di series ini seperti Uchida Yuma, Ono Daisuke, Ayane Sakura, Suabe Junichi, dan masih banyak lagi. Nih seiyu yang bisa dibilang paling underrated dan bisa membawa hype-nya itu ke puncak. Animasi aku puas banget, ya memang sudah banyak berkembang, gak bisa dibandingin sama Initial D, nanti jadinya tidak apple to apple. Tapi directingnya di sini bagus banget. Coloring dan compositing yang menurutku fresh dipandang dan cukup balance. Desain dan animasi karakter yang benar-benar stabil. Dan untuk CGI-nya ini beneran ngeblend banget sama animasi 2D-nya. Ini yang membuat aku cukup puas dan seharusnya memang harus diterapkan di dunia peraniman sekarang ya. Dan di sini musiknya juga mengiringi beberapa momen, juga didirecting dengan baik sehingga momennya itu beneran pas. Dan di sini aku seneng banget karena tim produksi bisa membawa pembuat Eurobeat zaman terdahulu kayak Jagger, Hotblade, dan Goto. Ini membuat kita itu nostalgia terhadap series Initial D, bagaimana hype-nya itu dibawakan gitu. Dan untuk sound design aku cukup puas banget ya. Ya ini juga sudah banyak berkembang, nggak bisa dibandingin sama Initial D dulu. Sound engine dari beberapa mobil sampai ngedrift-ngedriftnya ini beneran bagus banget. Ini kayak udah hampir setara sama real life lah ya. Ini pokoknya yang directing suaranya ini mantep banget sih. Opening yang dibawakan oleh Yuserizawa dan Motsu juga bikin kita nostalgia dengan zaman band Move dulu di Initial D. Dan ending soundnya yang dibawakan oleh Himika Akaneya ini juga gak kalah enak didengar. Untuk visual animasi opening dan ending ini bagus banget, terutama di opening ya kita bisa melihat keantusiasan dari project ini di openingnya. Dan surprisingly, visual dan animasi yang dijanjikan bisa setara pada saat seriesnya ini berlangsung atau satu episode itu berlangsung gitu ya. Ini beneran dari segi visual dan animasi anime ini top markotop lah. Ya jadi begitulah kira-kira review anime MF Ghost versi Milos Production. Dan ya memang MF Ghost dan Initial D ini memang dua series yang memiliki kelebihannya masing-masing. Ada beberapa yang tidak dipunya oleh Initial D dan ada juga beberapa yang tidak dipunya oleh MF Ghost ini. Namun sebenarnya untuk tense yang dibawakan dari dua series ini benar-benar sama hype-nya itu masih sama menurutku. Hanya saja mungkin di MF Ghost ini untuk beberapa eksekusinya mungkin agak miss ya, terutama di POV set karakternya itu menurutku membuat hype dari anime ini sendiri itu cukup kurang. Oke, gak usah panjang lebar, anime ini sudah dipastikan lanjut ke season 2 dan biarpun kalau gak ada season 2, apakah layak pakai nanya lagi ya?
anime ini layak banget untuk mendapatkan season 2 ya. Ya di samping memang konsep anime balapan ini agak jarang diambil dari dunia peraniman ini. Ya jadi ini bisa dibilang satu-satunya anime yang bisa membawa genre balapan itu kembali ke kejayaan lagi. Oke, jadi segitu aja review tentang MF Goose ini. Bila kalian ada pendapat lain, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Dan jangan lupa nyalain notification button-nya demi mengetahui update terbaru dari Mini Production. Dan bagi kalian yang ada di B-Station, jangan lupa like dan follow channel ini demi pengembangan channel ini. Oke, see you guys. Stay healthy. Bye-bye. Ya, untuk masalah plot armor sebenarnya banyak kontroversi ya. Tapi sejauh ini bisa dibilang MF Goose ini plot armornya lebih sedikit dari Initial D. Oke.